Fajar Fikri menjadi satu-satunya harapan Indonesia di French Open 2025 setelah menyingkirkan wakil Malaysia dalam laga perempat final yang menegangkan. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri benar-benar menjadi pahlawan penyelamat bagi Indonesia di ajang French Open 2025, sebuah tanggung jawab besar yang kini berada di pundak mereka. Betul sekali, mereka kini menjadi satu-satunya wakil tim merah putih yang tersisa. Setelah dua wakil lainnya, Alwi Farhan dan pasangan Sabar Karyaman Gutama bersama Moh Reza Pahlevi Isfahani harus tumbang lebih dulu. Pertarungan di perempat final pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2025 di Glass Arena, Rennes, Prancis, menjadi saksi bisu betapa solidnya penampilan mereka. Lawan mereka bukan sembarangan. Junaidi Arif dan Roy King Yap dari Malaysia, pasangan yang dikenal alot dan penuh kejutan. Namun, Fajar dan Fikri berhasil menunjukkan kelasnya. Sejak awal game pertama, atmosfer pertandingan sudah terasa sangat panas. Kedua pasangan saling berbalas poin, skor sempat imbang sampai 3 kali. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan. Tapi Fajar dan Fikri tidak membiarkan momentum itu lepas. Dengan permainan taktis yang cerdas, mereka berhasil merebut 3 angka beruntun. Kuncinya adalah memanfaatkan setiap kesalahan kecil yang dibuat oleh lawan. Pasangan Malaysia, yang merupakan anak didik dari pelatih legendaris Heri Iman Piranggadi, tentu tidak tinggal diam. Mereka mencoba bangkit, terutama setelah Fajar dan Fikri melakukan beberapa kesalahan sendiri yang tidak perlu. Ada satu momen krusial di mana gebukan bertubi-tubi dari Fikri, yang kemudian disambung oleh Fajar, berhasil ditangkis dengan sangat baik oleh Arif dan Yap. Itu menunjukkan pertahanan mereka juga tidak bisa diremehkan. Meskipun begitu, Fajar dan Fikri tetap tenang dan berhasil menjaga keunggulan tipis untuk memimpin 11-9 saat interval game pertama. Ini adalah keunggulan mental yang sangat penting. Selepas interval, pasangan Malaysia yang berada di peringkat 19 dunia itu langsung tancap gas. Mereka membuat Fajar dan Fikri cukup kewalahan dengan serangan-serangan cepat mereka. Namun, Fajar dan Fikri yang merupakan unggulan ke-8 di turnamen ini merespon dengan sangat baik. Mereka mengubah tempo permainan menjadi lebih cepat, sebuah strategi yang terbukti efektif untuk meredam kebangkitan lawan. Rentetan poin pun kembali mereka dapatkan. Papan skor menunjukkan keunggulan yang cukup jauh, 20-14 di masa-masa krusial. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk bernapas. Dan benar saja, game pertama berhasil mereka tutup dengan kemenangan meyakinkan 21-14. Sebuah awal yang sangat menjanjikan untuk bisa mengamankan tiket ke semifinal. Memasuki game kedua, drama kembali tersaji. Rally panjang yang menguras tenaga langsung terjadi di awal. Dan kali ini pasangan Malaysia yang berhasil membuka keunggulan lebih dulu. Tapi Fajar dan Fikri tidak butuh waktu lama untuk membalikkan keadaan. Mereka memanfaatkan pertahanan Arif dan Yap yang terlihat sedikit rapuh dan lenah, langsung merebut kembali keunggulan. Sayangnya, kelengahan kecil dari pihak Fajar dan Fikri harus dibayar mahal. Pasangan Malaysia berhasil memanfaatkan momen itu untuk menyamakan kedudukan, bahkan sampai 2 kali. Pertandingan kembali berjalan alot. Namun, reaksi Fajar dan Fikri setelah itu patut diacungi jempol. Mereka kembali fokus, menunjukkan mental juara, dan berhasil menjauh dari kejaran lawan untuk menutup interval game kedua dengan keunggulan 11-8. Selepas jeda, tekanan tidak berhenti. Arif dan Yap kembali melancarkan serangan gencar, berhasil memangkas jarak poin menjadi hanya 1 angka. Ini membuat para pendukung Indonesia menahan napas. Pertandingan benar-benar mencapai puncaknya di sini. Langkah Fajar dan Fikri seolah terkunci. Mereka dipaksa berbagi angka dengan pasangan Malaysia hingga 6 kali, sampai laga memasuki poin-poin tua yang sangat menegangkan. Di masa krusial ini, Fajar dan Fikri berhasil menemukan celah di pertahanan lawan, memberikan mereka keunggulan 2 angka yang sangat berharga. Kemenangan sudah di depan mata. Tapi lagi-lagi pasangan Malaysia menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Mereka tidak menyerah begitu saja, berhasil menyamakan kedudukan, dan memaksa pertandingan berlanjut ke setting point. Suasana di Glass Arena pasti sangat tegang. Namun dengan ketenangan dan pengalaman mereka,
Fajar dan Fikri akhirnya berhasil mengunci kemenangan di game kedua dengan skor akhir 24-22 setelah berjuang selama 47 menit. Kemenangan ini bukan hanya sekadar tiket ke semifinal, tapi juga sebuah penegasan bahwa harapan Indonesia masih menyala terang di French Open 2025. Mereka benar-benar menjadi penyelamat. Tentu saja, perjalanan masih panjang. Lawan di semifinal pasti akan jauh lebih berat. Tapi dengan performa solid dan mental baja yang mereka tunjukkan, kita semua berharap Fajar dan Fikri bisa melaju lebih jauh lagi, bahkan hingga ke podium juara. 3 wakil terakhir Indonesia mempertaruhkan segalanya di perempat final French Open 2025, menghadapi lawan tangguh dan perang saudara bulu tangkis. Paris menjadi saksi bisu perjuangan mereka, di mana dari 15 wakil yang dikirim, kini harapan juara hanya bertumpu pada Alwi Farhan di tunggal putra, serta 2 ganda putra andalan, Sabar Karyaman Gutama, bersama Mohreza Pahlevi Isfahani, dan pasangan baru yang sedang naik daun, Fajar Alfian dengan Muhammad Shohibul Fikri. Pertarungan di French Open Super 750 ini bukan hanya soal teknik, tapi juga mental baja. Benar sekali. Sorotan pertama langsung tertuju pada tunggal putra masa depan kita, Alwi Farhan. Perjalanannya tidak mudah, dan di perempat final ini, dia harus berhadapan dengan tembok kokoh bernama Kunlavut Vititsarn. Ini bukan pertemuan pertama mereka, dan catatan sejarah sayangnya belum berpihak pada Alwi. Dari 2 pertemuan sebelumnya, Alwi selalu harus mengakui keunggulan pemain asal Thailand tersebut. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi Alwi untuk membuktikan kematangannya di panggung dunia. Betul, apalagi kekalahan terakhirnya di kejuaraan dunia 2025 terasa begitu menyesakkan. Kalah tipis dengan skor 18-21, 21-18, dan 22-22. Skor yang sangat ketat itu menunjukkan bahwa secara teknis, Alwi sebenarnya mampu mengimbangi permainan Kunlavut. Mungkin yang membedakan hanya pengalaman dan ketenangan di poin-poin kritis. Kita semua berharap Alwi bisa membalikan keadaan dan belajar dari kesalahan sebelumnya untuk merebut tiket semifinal yang sangat berharga. Tentu, ini adalah kesempatan emas baginya untuk membalas kekalahan dan membuktikan bahwa dia adalah ancaman nyata di tunggal putra dunia. Sekarang, mari kita beralih ke sektor ganda putra, di mana situasinya tidak kalah mendebarkan. 2 wakil kita akan menghadapi hadangan dari jagoan Malaysia. Ini bukan sekadar pertandingan, tapi sudah menyangkut harga diri dan rivalitas abadi antara 2 raksasa bulu tangkis Asia Tenggara. Sabar dan Reza akan menantang unggulan kedua, Aaron Chia dan Soh Wee Yik. Nah, ini yang menarik. Aaron dan Soh bukan lawan sembarangan. Mereka adalah pasangan kelas dunia yang performanya kembali menanjak setelah dilatih oleh pelatih asal Indonesia, Harry Ipe. Sentuhan tangan dingin Harry Ipe tampaknya berhasil mengembalikan kepercayaan diri dan performa puncak mereka. Ini akan menjadi pertarungan taktik dan mental, di mana Sabar dan Reza harus bermain tanpa celah jika ingin menciptakan kejutan. Mereka harus waspada penuh karena lawan mereka sedang dalam kondisi terbaiknya. Persis, ini seperti perang saudara dalam artian strategis, di mana pelatih Indonesia justru menjadi otak di balik kekuatan lawan. Sabar dan Reza harus bisa membaca strategi yang mungkin diterapkan oleh Harry Ipe melalui Aaron dan Soh. Di sisi lain, kita punya Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Pasangan ini terbilang baru, namun chemistry mereka di lapangan langsung in dan menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Mereka akan berhadapan dengan Junaidi Arif dan Yap Roy King. Fajar dan Fikri memang fenomenal. Sejak dipasangkan, mereka menunjukkan grafik permainan yang terus menanjak. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka melawan Junaidi dan Yap, di atas kertas, Fajar dan Fikri lebih diunggulkan. Namun, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Junaidi dan Yap adalah representasi kekuatan masa depan ganda putra Malaysia. Mereka pasti punya motivasi berlipat untuk mengalahkan pasangan yang lebih senior dan berpengalaman seperti Fajar dan Fikri. Betul sekali. Anggap saja ini adalah laga pembuktian bagi kedua pasangan. Fajar dan Fikri ingin membuktikan bahwa mereka adalah kombinasi yang solid dan siap bersaing di level tertinggi. Sementara Junaidi dan Yap ingin menunjukkan bahwa mereka adalah generasi baru yang patut diperhitungkan.
Kunci kemenangan bagi Fajar dan Fikri adalah tetap fokus, tidak meremehkan lawan, dan menerapkan strategi permainan mereka yang agresif sejak awal. Mereka harus bisa menekan lawan agar tidak bisa mengembangkan permainan. Jadi, sore hingga malam nanti akan menjadi momen yang sangat menentukan bagi bulu tangkis Indonesia di Paris. 3 harapan terakhir, 3 pertempuran hidup mati. Alwi Farhan melawan momok masa lalunya, Kunlavut Vititsarn. Sabar dan Reza melawan ganda putra peringkat atas dunia yang sedang dalam performa puncak. Dan Fajar bersama Fikri melawan kekuatan muda Malaysia yang penuh kejutan. Semua mata akan tertuju pada mereka. Ini adalah drama 3 babak yang akan menguras emosi para penggemar bulu tangkis di seluruh tanah air. Apakah Alwi mampu memecahkan kutukannya? Apakah Sabar dan Reza bisa menaklukkan strategi racikan pelatih Indonesia di kubu lawan? Dan mampukah Fajar dan Fikri menjaga asa juara dengan status mereka sebagai pasangan baru yang berbahaya? Semua pertanyaan ini akan terjawab di lapangan. Kita hanya bisa mengirimkan doa dan dukungan penuh agar mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia.